Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 7. Sebelumnya itu izinkan kami memperkenalkan judul kami, Yaitu kemiskinan melatar belakangi kriminalitas di Indonesia. Perkenalkan, saya Siva Zakira sebagai pemerintah. Saya Rena Larissa Agus sebagai akademisi. Saya Sandy Ferdiansyah sebagai host. saya Jessica Devi Margareta sebagai korban kriminal. Saya Abdi Setiawan sebagai orang miskin. Jangan lupa disimak ya. Selamat datang di podcast Ruang Obrolan. Pada malam hari ini, kami akan membicarakan isu yang tak kunjung selesai, yaitu kemiskinan dan kriminalitas di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kemiskinan selalu berujung pada kejahatan atau justru ada faktor lain yang lebih besar? Bersama saya sudah ada 4 narasumber dengan kisah dan perspektif yang berbeda. Kita akan dengarkan suara masyarakat, korban, akademisi, dan pemerintah. Semoga pembicaraan malam ini memberi kita bukan hanya pemahaman, tapi juga harapan. Saya mulai dengan Mas Alvin. Anda hidup dalam kondisi miskin. Apa yang paling terasa dari situasi tersebut? Yang paling berat itu adalah kehidupan sehari-hari. Untuk makan aja susah. Kerja ada, tapi semua itu tidak cukup. Banyak teman-teman saya yang memilih jalan yang salah, seperti mencuri, mencopet. Tapi saya tahu itu semua adalah jalan yang salah. Tapi ketika perlu tapar, logika akan kalah. Kalau begitu, kemiskinan bukan sekedar soal uang, tapi juga tentang putus asa. Apakah Anda merasa negara hadir dalam situasi tersebut? Kadang terasa jauh, Mas. Bantuan tidak selalu sampai. Lapangan kerja juga terbatas. Akhirnya banyak yang merasa dibiarkan. Yang lebih parah, stigma masyarakat terhadap orang miskin makin tertekan. Ini penting. Kemiskinan yang tidak ditangani bisa jadi bom waktu, mendorong kriminalitas tumbuh, sekaligus menciptakan lingkaran setan kemiskinan baru. Terima kasih Mas Alvin atas tanggapannya. Selanjutnya saya akan bertanya pada Kak Jessica. Kak Jessica, Anda adalah korban. Bagaimana dengan pengalaman Anda? Ya, saya pernah merasakan kecopetan di BOS. Nah, di situ uang belanja saya hilang, KTP saya hilang. Dimana itu pas posisi itu saya baru gajian. Itu uang sisa satu-satunya untuk bayar kos-kosan saya. Terus ya merasa kehilangan gitu. Saya merasa kecewa banget ya. Saya sedih banget gitu. Jadinya kayak merasa kehilangan uang. Gimana ya, Mas juga pernah dong merasakan kehilangan uang pas banget itu mau bayar uang kos, pasti sedih dong. Itu jadi saya merasa hal-hal trauma gitu kalau untuk mau naik bus lagi. Jadi korban bukan hanya kehilangan barang, tapi juga kehilangan rasa percaya. Iya benar, saya kehilangan rasa kepercayaan saya untuk naik bus. Jadi saya kalau untuk mau naik bus itu jadi trauma, bukannya trauma karena kehilangan uang ya. Tapi di situ tuh ada barang-barang penting kayak KTP, SIM. Itu tuh susah ya, gimana ya untuk ngurus-ngurusnya itu kan susah, nggak terlalu gampang gitu loh. Jadi saya traumanya itu karena kehilangan KTP sama SIM saya doang sih, Mas. Itu doang. Inilah sisi yang sering dilupakan. Kriminalitas akibat kemiskinan tidak hanya merugikan pelaku, tapi juga melukai korban dan merusak kepercayaan sosial. Baik, terima kasih Kak Jessica. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya bertanya kepada Mbak Raina selaku akademisi. Mbak Raina, mari kita berbicara data. Apakah memang ada hubungan langsung antara kemiskinan dan kriminalitas? Ada kolerasi dengan daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi, tapi cenderung dengan kriminalitas. Tapi perlu dicatat, tidak semua orang miskin itu kriminal. Ada faktor lain, yaitu pendidikan rendah, minim pekerjaan, dan juga budaya konsumtif yang makin meningkat.
Artinya, kemiskinan bukan satu-satunya penyebab. Apakah benar gitu, Mbak Reina? Tepat. Tapi kemiskinan menciptakan kondisi rawan. Ketika peluang ekonomi tertutup, sebagian orang mencari solusi. Itulah mengapa kemiskinan disebut sebagai faktor pendorong kriminalitas. Dan ini menunjukkan masalah struktural, bukan hanya soal individu atau malas atau rajin. Ya, kalau struktur sosial timpang, kriminalitas mudah tumbuh. Maka solusinya harus menyentuh akar masalah, bukan hanya menghukum pelaku. Baik, terima kasih Mbak Raina atas tanggapannya. Selanjutnya saya akan bertanya pada Mbak Siva selaku orang pemerintahan. Baik, Mbak Siva, masyarakat sering merasa pemerintah absen. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintahan itu tersendiri? Banyak sih Mas, untuk pemerintah itu melakukan program-program. Saat ini tuh pemerintah sudah melakukan beberapa program, di antaranya itu adanya bantuan sosial, terus kredit usaha kecil, dan yang terakhir itu adanya pelatihan kerja. Nah, namun ketika kami sedang melakukan observasi terkait program-program ini yang akan dilakukan, itu tuh kita tahu bahwa pasti ada aja nih kendalanya dalam melakukan program ini, terutama di bagian bantuan sosial dong. Nah, itu beberapa di antaranya itu adanya birokrasi yang sangat ribet, lalu juga adanya tuh yang sering banget nih terjadi di kalangan masyarakat. Itu tuh kayak dana yang terbatas, biasanya dari kita sendiri yang kesusahan dana, jadi sehingga kita meminta pajak kepada masyarakat yang sangat besar, seperti itu. Lalu yang terakhir itu yang sangat sering banget dikritik sama masyarakat adalah ketika kami memberikan program itu kepada masyarakat, mengumumkan program tersebut, dan program itu tidak tepat pada sasaran yang kami tuju, Mas. Jadi itu programnya. Baik. Tetapi banyak masyarakat merasa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Siva, atas mengenai kejadian tersebut? Jujur itu saya sangat menghargai atas kritikan dari masyarakat yang itu ya, karena benar-benar dari situ saya belajar bahwa ternyata tuh masyarakat sangat-sangat peduli tentang mobilitas sosial yang ada di negaranya. Nah, gimana tanggapan pemerintah? Sekarang ini pemerintah sedang berusaha untuk melakukan pendataan melalui digitalisasi. Biar apa? Biar data yang kita masukkan, biar nanti keluar itu sesuai dengan yang seharusnya. Jadi tidak ada lagi kendala seperti tidak tepat sasaran, seperti itu kan, itu benar-benar sangat mengganggu kami selaku pemerintah ya. Jadi datanya semisal Mas A, dia itu kita lihat latar belakangnya, kita lihat saudara-saudaranya, apakah dia memang benar-benar ada di kalangan minoritas atau tidak. Memang kalau dia ada di kalangan kelas bawah, kita akan segera membantu dengan program ini. Namun kalau tidak, maka dari itu kami tidak bisa membantunya. Dan selain kita melakukan tindakan digitalisasi pendataannya ini, kita juga masih perlu nih peran aktif dari masyarakat. Kalau semisal masyarakat ini tidak ada peran aktif dan tidak memanfaatkan program yang kami berikan secara baik, kami pun selaku pemerintah juga akan kesusahan untuk menaikkan tingkatan sosial di Indonesia. Tingkatan ekonominya akan susah naik. Karena apa? Karena masyarakat ini menanggapi program ini tuh ya gitu aja. Jadi tidak ada usaha untuk gimana sih biar ekonomi keluarganya itu naik gitu, Mas. Berarti solusinya butuh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Apakah benar begitu, Mbak Siva? Bener banget Mas Yendi. Itu bener-bener banget, karena kalau misalkan masyarakatnya tidak aktif atau pasif, bahkan tidak ada inovasi, itu akan benar-benar terganggu banget programnya. Jadi yang ada beban kami selaku pemerintah itu semakin banyak, dan dana makin lama akan makin terkuras. Dan saya bisa mengambil contoh, itu ada dari pemuda yang berada di Jawa Timur. Dia ini kami berikan program yaitu kredit usaha kecil. Dia berada di kalangan kelas bawah, kami berikan modal untuk dia membuka usaha. Dia membuka usaha tersebut, Mas Hendy. Di rumahnya dia membuka usaha, dan dia tuh yang awalnya dia produsen, distribusi,
dan dia itu yang dia juga yang membuat seluruhnya dia, dan awalnya tuh pembelinya tuh hanya tetangga-tetangganya saja, lingkungan sekitarnya saja. Namun dia ini membuka inovasi kepada dagangannya, kepada usahanya. Dia membuka inovasi baru dengan cara dia mencari cara gimana sih biar dagangan ini laris dan banyak pembeli yang tertarik kepada dia, dan dia akhirnya membuka usaha online sehingga dagangannya itu banyak sekali pembeli, bahkan sampai ke mancanegara ada yang membelinya. Dan dari situ kita lihat kalau misalkan masyarakatnya berperan aktif dan berinovasi dan berpikir kritis gimana caranya memanfaatkan program yang diberikan oleh pemerintah, itu bisa kita lihat bahwa ekonomi seseorang bisa naik apabila si seseorang tersebut ada kemauan untuk memanfaatkan program yang kami berikan. Jadi tidak serta-merta kita memberikan terus ya masyarakat menerima jadi. Kalau hanya seperti itu, pemerintah akan kesusahan dan masyarakat pun juga akan kesusahan sampai nanti ke anak cucunya, ya kan Mas. Jadi kita tuh akan memberikan pendidikan juga kepada masyarakat gimana caranya menaikkan mobilitasnya si masyarakat tersebut. Baik, terima kasih Mbak Syifa atas tanggapannya. Malam ini kita sudah mendengarkan 4 suara, yaitu dari rakyat yang miskin, korban kriminal, analisis sosial, dan pemerintah dengan kisah inspiratif. Kesimpulannya, kemiskinan bisa mendorong kriminalitas, tapi tidak harus. Pertanyaan besar untuk kita semua, sudahkah negara hadir? Sudahkah kita peduli? Atau kita masih membiarkan jutaan orang terjebak dalam lingkaran putus asa? Jawabannya ada pada kita bersama. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time.